Oke guys, liatin di sini. Oke. Baris yang kita tadi. Oke, yang tadi. Sini gue. Main dari cung. Awal. Dede, kenapa bahasa ini tuh? Telepon dulu. Telepon saya tuh kodok. Tuh, itu ditungguin. Jam berapa nih? 6:30 nih. Ada suara HP. Gimana sih? Sul. Mana Sul? Halo teman-teman. Apa bikin situ? Bikin. Tolong kau cepat. Galau kok. Jangan lompat. Kodok. Put your hands up, everybody, for Rio Baho. Seandainya warga plus 62 dilegalkan senjata, kita langsung searah. Tembak-tembak pangan aja pakai lama, nyanda katuta cuma bagara. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video pembelajaran kelompok 1. Di video kali ini, kami akan membahas materi terakhir dari bab limit fungsi trigonometri. Untuk lebih jelasnya lagi, kami akan membahas 2 poin materi, yaitu yang pertama, menentukan limit fungsi trigonometri dalam bentuk tak tentu, yaitu 0/0, dan yang kedua, aplikasi limit fungsi trigonometri. Kembali diskusi tak guys? Mulai. Dede, jam berapa Mim? Lapar mah juga. Alain udah balik. Bukan di rumah kau. Astaga, berhenti mau berkelahi. Ajar. Jelaskan bagaimana Yang ini kita tanya. Ini lalan tanya. Lah, ajar dulu. Apa, guys? Jelaskan. Yang ini. Oh, menentukan limit trigonometri dalam bentuk tak tentu. Jadi tuh guys, dari buku ini untuk ditentukan kini dihilangkan ke fungsi pembuat nolnya agar rumus-rumus trigonometri yang dijelaskan kelompok sebelumnya. Terus kalau sudah dihilangkan, dikasih masuk variabel x-nya. Oh, macam tuh. Paham. Oke guys, jadi yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu limit fungsi trigonometri. Nah, limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dihasilkan atau dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati nilai tertentu. Pertanyaannya, apakah menentukan nilai dari limit fungsi trigonometri dalam bentuk tak tentu sama halnya dengan menentukan nilai dari limit fungsi aljabar dalam bentuk tak tentu? Jika berbeda, apa saja perbedaannya? Simak video berikut ini. Secara umum, untuk mengerjakan bentuk tak tentu, baik itu dalam limit fungsi aljabar maupun limit fungsi trigonometri memiliki kesamaan, yaitu menggunakan teknik untuk menyederhanakan fungsi sehingga fungsi pembuat nol dapat dihilangkan. Namun, ada beberapa perbedaan penting dalam limit fungsi trigonometri dan limit fungsi aljabar, yaitu identitas trigonometri dan teorema limit trigonometri. 1. Identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri ini telah dipaparkan oleh kelompok sebelumnya di materi pertama. Namun, agar teman-teman mengingatnya kembali, saya akan menampilkan gambarnya di samping. 2. Teorema limit fungsi trigonometri. Teorema limit fungsi trigonometri atau rumus limit fungsi trigonometri dapat teman-teman lihat pada gambar di samping. Limit x mendekati 0 terhadap sin x per x itu dapat kita balik, maka menjadi limit x mendekati 0 terhadap x per sin x itu nilainya sama dengan 1. Limit x mendekati 0 tan x per x kita dapat membaliknya juga, maka menjadi limit x mendekati 0 terhadap x per tan x nilainya sama dengan 1. Limit x mendekati 0 sin x per tan x dapat kita balik, nilainya juga 1. Selanjutnya guys, yang pertama limit x mendekati 0 terhadap sin ax per bx
kita dapat balik. Nilainya sama juga dengan limit X mendekati 0 terhadap sin AX per sin BX. Nilainya yaitu A per B. 2. Limit X mendekati 0 terhadap tan AX per BX. Kita dapat balik. Nilainya sama dengan A per B. 3. Limit X mendekati 0 terhadap sin AX per tan BX. Kita dapat balik. Nilainya itu sama dengan A per B. Jadi guys, itu tadi rumus limit fungsi trigonometri atau teorema limit fungsi trigonometri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana penerapannya pada beberapa metode. Baik, saya akan memberikan contoh penggunaan metode faktorisasi pada limit fungsi trigonometri. Baik, soal yang saya ambil untuk metode faktorisasi adalah limit X mendekati pi per 4 terhadap 1 dikurang sin 2X per cos kuadrat 2X. Langkah pertama, limit X mendekati pi per 4. Kita tuliskan kembali 1 dikurang sin 2X. Nah, selanjutnya cos kuadrat 2X itu nilainya sama dengan 1 dikurang sin kuadrat 2X. Selanjutnya, bentuk 1 dikurang sin kuadrat 2X dapat kita faktorkan. Limit X mendekati pi per 4 per 1 dikurang sin 2X. 1 dikurang sin 2X. 1 ditambah sin 2X. Nah, 1 dikurang sin kuadrat 2X kita faktorkan menjadi 1 dikurang sin 2X kali 1 ditambah sin 2X. Selanjutnya, karena penggilaan dan penyebutnya adalah sama, kita coret. Di sini tersisa 1. Maka limit X mendekati pi per 4 1 per 1 ditambah sin 2X. Karena fungsi pembuat nolnya telah kita hilangkan, maka langsung saja kita substitusi nilai variabel X. Variabel X pi per 4 kita masukkan, maka menjadi 1 ditambah sin 2 pi per 4. Nah, 2 dan 4 nya kita coret. 4 tersisa 2. 1 ditambah sin pi per 2. Nah, sin pi per 2 itu nilainya sama dengan sin 90 derajat, yaitu 1. Maka 1 per 1 ditambah 1 adalah 1/2. Jadi, nilai atau hasil dari limit X mendekati pi per 4 terhadap 1 dikurang sin 2X per cos kuadrat 2X adalah 1/2 dengan metode faktorisasi. Selanjutnya metode yang kedua yaitu identitas trigonometri. Saya akan memberikan bagaimana penggunaan identitas trigonometri pada contoh soal limit fungsi trigonometri. Nah, contoh soal yang saya ambil untuk metode identitas trigonometri adalah limit X mendekati 0 terhadap cos 2X kurang 1 per 4X. Langkah pertama, limit X mendekati 0, cos 2X itu nilainya sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Selanjutnya, negatif 1 ini kita tuliskan kembali. Begitu juga dengan 4X kuadrat, kita tuliskan kembali. Nah, dilihat pada persamaan ini, terdapat teorema limit fungsi trigonometri. 1 dikurang 1 itu habis,
Negatif 2 dibagi dengan 4 itu tersisa negatif 1 dan 2. Maka yang tersisa negatif 1/2 sin kuadrat X. Nah, di depan variabel X ini terdapat angka 1. Maka kita tuliskan 1, karena sinnya bentuk kuadrat, kita kuadratkan. Di depan variabel X ini juga terdapat angka 1. X-nya dalam bentuk kuadrat, maka kita kuadratkan lagi. Negatif 1/2 dikali 1/1. Hasilnya adalah negatif 1/2. Jadi nilai atau hasil dari limit X mendekati 0 terhadap cos 2X kurang 1/4X menggunakan identitas trigonometri adalah negatif 1/2. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaannya. Contoh soal yang saya ambil ada bagian A dan bagian B. Yang pertama kita kerjakan bagian A terlebih dahulu, yaitu limit X mendekati 0 terhadap sin 6X/2X. Kita gunakan teorema limit fungsi trigonometri. Maka langsung saja kita ambil koefisiennya, yaitu 6 dan 2. Kita tuliskan 6/2, maka hasilnya adalah 3. Selanjutnya bagian B, soalnya yaitu limit X mendekati 0 terhadap 4 sin 3X/2X. Nah, menggunakan teorema persamaan ini memenuhi teorema limit fungsi trigonometri. Kita tuliskan angka 4 terlebih dahulu untuk kita kalikan. 4 dikali, kita ambil koefisiennya 3/2. 4 dan 2 kita coret, tersisa 2. 2 dikali 3 adalah 6. Yang keempat atau metode yang terakhir adalah metode akar sekawan. Contoh soal yang saya ambil adalah limit X mendekati 0 terhadap 1 dikurang akar cos X/2X kuadrat. Langkah pertama kita tuliskan kembali menjadi limit X mendekati 0, 1 dikurang akar cos X/2X kuadrat. Nah, dari persamaan ini pembilangnya adalah bentuk akar. Maka yang kita kalikan akar sekawan adalah pembilangnya. Kita ubah tanda negatif di luar akar ini menjadi positif. 1 ditambah akar cos X/1 ditambah akar cos X. Ketika dikalikan ini, nilainya sama karena ketika ini dibagi, itu adalah 1. Hasil kalinya limit X mendekati 0, 1 dikurang cos X/2X kuadrat dikali 1 ditambah akar cos X. Nah, dapat dilihat dari sini terdapat bentuk identitas trigonometri, yaitu 1 dikurang cos X. Kita dapat mengubahnya menjadi limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat 1/2X. Penyebutnya kita tuliskan kembali 2X kuadrat 1 ditambah akar cos X. Kita bisa mencoret angka 2-nya dan terdapat teorema limit fungsi trigonometri. Kita tuliskan limit X mendekati 0 1/2 karena sinnya bentuk kuadrat, maka 1/2-nya kita kuadratkan juga. Selanjutnya, di depan variabel X terdapat angka 1, kita tuliskan 1 kuadrat dikali 1 ditambah akar cos X. Kita tuliskan kembali 1 ditambah akar cos X. Selanjutnya, kita tulis hasil operasi matematikanya. Seperdua kuadrat itu 1/4. 1 ditambah akar cos X. Nah, langkah terakhir kita substitusikan nilai X-nya. Karena telah ada fungsi yang dicoret sehingga fungsinya tidak bernilai 0 lagi. Lanjutkan di sini. Seperempat
1 ditambah akar cos X-nya kita ganti dengan 0, cos 0 1/4 1 ditambah cos 0 itu 1, akar 1 itu 1 ditambah 1 2 dikali 1 itu 2, maka hasilnya 1/4/2 atau 1/8. Jadi nilai atau hasil dari limit X mendekati 0 terhadap 1 dikurang akar cos X per 2X kuadrat menggunakan metode akar sekawan adalah 1/8. Sekian dari saya. Jadi begitu guys, paham ya Ki? Oh, macam tuh. Iya, ini maksudnya. Halo guys, jadi toh penasaran Ki siapa materi selanjutnya? Karena tadi itu sudah menjelaskan menentukan limit fungsi trigonometri. Nah, yang selanjutnya itu materi aplikasi limit fungsi trigonometri. Sini kowe. Nah, ini dia pematerinya. Selamat menyaksikan. Diskusi, tidak tahu itu juga. Tapi kenapa itu sana Pino kok dong? Kenapa itu sana? Ada lagi. Kenapa kowe? Kenapa kowe? Pina, dari sana tak materi nah kita ada orang ada jadi tahu. Iya, biar mami sedikit. Yang penting ada di tahu sedikit. Materi apa? Materi aplikasi limit fungsi trigonometri. Astaga, gara-gara itu jebaran orang. Nggak boleh begitu-begitu, nggak boleh dibully-bully anak orang. Masalah sudah belajar. Kita ada jadi tahu di sini. Iya. Astaga, sini saya ajarkan kau lagi yang lebih jelas, nah lebih lengkap. Ada nunggu palik bertiga Pina. supaya lebih jelas Ki. Ayo. Halo guys, jadi toh aplikasi limit fungsi trigonometri adalah penggunaan konsep limit dalam kalkulus untuk menentukan suatu nilai yang mendekati suatu fungsi trigonometri ketika variabel independennya mendekati suatu nilai tertentu. Nah, pada aplikasi limit fungsi trigonometri terdapat kecepatan dan percepatan. Pada kecepatan mempunyai simbol V dan persamaannya ada di sebelah sini, dan percepatan mempunyai simbol A dan persamaannya ada di sebelah sini. Nah, oke guys, sekian, dadah. Tunggu kak di kelas, nah, aku jelaskan cara penggunaannya. Dadah. Halo guys, datang mak. Di sini tuh punya satu soal untuk supaya menjelaskan kita bagaimana caranya dipakai itu rumusnya yang kecepatan. Nah, di sini soalnya seorang melemparkan bola ke arah yang dituju. Jika persamaan gerak bola dinyatakan oleh S sama dengan 15 cos 2T. Dengan S adalah jarak yang dinyatakan dalam meter, maka kecepatan sesaat dari benda itu pada waktu tepat T detik dinyatakan oleh V sama dengan limit delta T menuju 0 S T tambah delta T dikurang S T per delta T. Hitunglah kecepatan sesaat dari bola itu dalam waktu tepat T per 4 detik. Nah, pertama kan yang diketahui itu S-nya, nilai S. Jadi S itu sama dengan 15 cos 2T. Terus dikasih masukkan nih rumusnya ke sini. Jadi V T sama dengan ini delta T menuju 0 S T ditambah delta T dikurang S T per delta T. Nah, kemudian nilai S dimasukkan ke variabel S ini. Jadi limit delta T menuju 0 per
S itu kan nilainya ini 15 cos 2T. Tapi 15-nya dikasih jadikan konstanta. Jadi disimpannya di depan limit. Nah, terus ditulis nih cos T ditambah delta T dikurang S T. Ini S-nya diganti juga jadi cos 2T. Cos 2T per delta T. Nah, sudah itu cos ini dimisalkan Ki guys. Jadi 15 limit delta T. Nah, ini yang T tambah delta T dimisalkan Ki menjadi alfa dikurang, terus 2T-nya dimisalkan menjadi beta. Cos beta per delta T. Nah, kan di sini T tambah delta T-nya dimisalkan jadi alfa. Nah, itu tulis di sini, guys. Alfa itu sama dengan T ditambah delta T. Terus beta itu sama dengan 2T. Nah, terus ini kan berbentuk identitas trigonometri. Nah, bentuk identitas karena membentuk identitas trigonometri, jadi 15 limit delta T menuju 0, maka sin A tambah B per 2 dikali sin A tambah B per 2. Nah, sudah itu. Di sini ada min 2 nah. Ada min 2. Terus ini anak sama dengan delta ya guys. Jadi di sini A, yang ini B. Terus oke guys. Jadi tuh di sini tadi spidolnya pudar Ki, jadi ganti warna merah guys. Lanjut Mina. Jadi di sini limit 15 tuh guys. 15 limit delta T menuju 0 kurang min 2 sin. Nah, di sini A tambah B itu dirubah ke bentuk awalnya. Bentuk awalnya itu A ini, bentuk awalnya B yang ini. Tapi kan tadi ada 2 di sini, jadi dikali 2 yang ini. Yang ini diambil. Nah, jadi T ditambah 2 delta T ditambah 2T per 2 kali sin 2T ditambah 2 delta T dikurang 2T per 2 per delta T. Nah, sudah itu, kan di sini ada variabel yang sama, jadi bisa jumlahkan guys. Jadi 15 limit delta T menuju 0 min 2 sin 4T ditambah 2 delta T per 2 sin dari sin. Nah, di sini kan habis guys, 2T dikurangi 2T itu habis gitu. Jadi sisa 2 delta T per 2. Nah, di sini ada yang bisa dihabiskan lagi, bisa dicoret. Jadi yang ini per delta T. Nah, yang ini bisa dicoret. Terus ini juga bisa. Jadi sisa 15 limit delta T menuju 0 min 2 sin min
2 sin delta T sin delta T. Oh sih masih ada 2 guys, 2 delta T. Nah, per delta T. Sudah itu, di sini limitnya dipisah. Jadi 15 limit delta T menuju 0 min 2 sin 2 delta T terus dikali sin delta T per delta T. Nah, di sini tuh guys, sin delta T per delta T itu habis nih. Habis, jadi sisa ini. Nah, di sini disubstitusikan juga guys delta T nah yang ini menuju 0. Jadi sisa 15 dikali min 2 sin 2 T. Oh, ada T guys di sini bukan 2 delta T. Sorry, maaf. Keliru. Di sini bisa 2 T. Nah, terus kan data di sini, ini bentuknya. Terus ini T nah guys disubstitusikan ini ke ini. Pi per 2. Jadi 15 dikali min 2 sin 2 pi per 4 sama dengan 4 bagi 2 sisa 2 di sini jadi 15 dikali min 2 sin pi per 2. Terus 15 kali min 2 itu sama dengan min 30 sin pi itu kan sama dengan 180, jadi 180 sama dengan 90 derajat. Nah, 90 derajat itu sama dengan 1 sin 90 derajat itu sama dengan 1. Jadi hasilnya itu min 30 meter per sekon. Oke guys, sudah nih guys, dadah. Oke guys, jadi tadi itu sudah kita jelaskan 2 materi ini. Bagaimana kalau diterapkan di contoh soal? Nah, sebentar itu kalian akan menonton video pembelajaran dalam bentuk contoh soal dan ada 4 contoh soal. Contoh soal pertama oleh Vina Hapsari. Dede, mami semua minana anak kan bilang mau lanjut dispo sebentar deh, nggak tanda pemperpus. Ini lapar ke Tommy deh, temen dulu ke kantin pale deh, udah semua. Mana itu lo di keren mau lanjut diskusi. Telepon dulu deh. Yang mana gitu nomornya? Tunggu cari dulu. Oh ini. Oh, nak angkat lagi. Ke bumper bus mak pendek tunggu. Ini kan ini dari sini ya. Ini dari sana ada faktor kan nih. Terus kenapa tiba-tiba saya di situ. Berpus. Saya enggak sampai bos. Kamu bilang aku ditunggu 3 orang. Kalau dari tadi aku dicari-cari terus kayak makan nih. Bentar, bukannya di Barpus tuh. Bentar, pergi beli di kantin. Yo, kok mau coba sama anak keras kepala. Yo, coba kena. 5 detik. Oke. Langsung guys. Kelas gini ada anak
Tulis bangku dulu. Yes. Ketika bangku. Assalamualaikum. Dede, berjalan. Memang kok. Wih guys, jalan mana terus kita tadi? Aku kuliah. Gak sama, capek bisa campur semua. Paper aku sekira dari pagi. Aku tak kuliah nak. Biar Sampai bisa sana. dari ikan. Dede, tidak ada aku Wih, jauh dulu ada mau ngerti nih dari tadi. Mana? Mata benge. Yang ini sudah kita jelaskan. Iya itu lah, yang kau lari-lari. Iya, semoga Pina tahu paling. Jelaskan ki dulu. Bina Tahu Pina, jelaskan. jelaskan. Halo guys, jadi di sini ku isi suaranya Pina untuk menjelaskan contoh soal. Soalnya itu limit X mendekati 0 terhadap sin X tambah 2X per X. Nah, langkah pertama kita substitusi terlebih dahulu. Oke guys, selanjutnya kita substitusikan nilai x0 ke dalam persamaan limit fungsi trigonometri. Oke, selanjutnya kita substitusikan ke dalam sin x, 2x, dan x. Maka bentuknya menjadi sin 0 ditambah 2 dikali 0 per 0. Nah, selanjutnya nilai dari sin 0 dan 2 dikali 0 itu adalah 0 ditambah 0 per 0. Nah guys, hasil dari 0 tambah 0 per 0 itu 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, maka kita lanjutkan dengan menggunakan sifat limit. Oke, kita tuliskan kembali soalnya. Oke, selanjutnya kita tuliskan kembali limit X mendekati 0, sin X per X ditambah 2X per X. Kita tuliskan secara terpisah. Selanjutnya kita tuliskan pakai aturan limit. Limit X mendekati 0, sin X per X ditambah limit X mendekati 0, 2X per X. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat limit. Sin X per X itu 1, ditambah 2X per X itu 2. 1 ditambah 2 itu adalah 3. Jadi nilai atau hasil dari limit X mendekati 0 terhadap sin X tambah 2X per X adalah 3. Oke guys, Pinalsari akan mengerjakan soal yang kedua. Limit X mendekati 0, sin 3X kurang sin 3X kali cos 2X per 2X pangkat 3. Langkah pertama, kita tuliskan kembali limit X mendekati 0. Selanjutnya, sin 3X kita keluarkan. Maka yang tersisa, sin 3X dikali 1 dikurang cos 2X per 2X pangkat 3. Selanjutnya, kita tuliskan kembali sin 3X. Nah, 1 dikurang cos 2X ini memenuhi identitas trigonometri. Jadi 1 dikurang cos 2X kita rubah menjadi 2 sin kuadrat X. 2X pangkat 3 kita tuliskan kembali. Karena pembilang dan penyebutnya ada yang sama, kita coret. Yang tersisa adalah limit X mendekati 0, sin 3X. Sin kuadrat X kita jabarkan maka menjadi sin X kali sin X per X pangkat 3. Persamaan sin 3X kali sin X kali sin X per X memenuhi teorema limit fungsi trigonometri. Jadi kita langsung ubah menjadi 3 per 1 dikali 1 per 1 dikali 1 per 1. Jadi hasilnya adalah 3. Astaga, begitu Pak cara kerjanya nih. Iya, sebenarnya sudah dipantulkan di hari dalam identitasnya. Dari tadi ke Pina. Iya. Baik, jangan lari-lari. Lari-lari dari perpus Pina.
dari belajar. Nah, contoh soal selanjutnya yaitu contoh soal ketiga oleh Gloria Rabang Pasambe. Ya enggak benar kita saya yang ini. Siapa tahu Ki? Guys, siapa tahu guys? Yang ini. Gimana? Ada tahu Ki. Tahu Ki? Coba deh. Yang ini juga benar tidak. Kami Roni. Sayes. Tahu Ki ini. Sudah tadi Asal pekerjaan kata Loli kalian tahu. Maksud kok dari tadi bilang-bilang kau mau pulang. Iya, capek. Iya, sabar, dasar kelah. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang ketiga. Di mana contoh soal yang pertamanya yaitu limit x mendekati 0 untuk cos x min cos 3x per 1 min cos 4x. Nah, langkah yang pertama kita akan menggunakan identitas trigonometri, yaitu limit x mendekati 0 min 2 sin a tambah b per 2 kali sin a min b per 2 per 2 sin kuadrat 2x. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai dari a dan b ini. Nah, nilai dari a yaitu x dan nilai dari b yaitu 3x. Limit x mendekati 0 min 2 sin x tambah 3x per 2 kali sin x min 3x per 2 per 2 sin kuadrat 2x. Selanjutnya x tambah 3x per 2 hasilnya 2x, dan x kurang 3x per 2 hasilnya itu min x. Jadi limit x mendekati 0 min 2 sin 2x kali sin min x per 2 sin kuadrat 2x. Selanjutnya 2 sin kuadrat 2x ini kita faktorkan menjadi limit x mendekati 0 min sin 2x sin min x per sin 2x kali sin 2x. Sin 2x nya kita bisa coret, maka yang tersisa yaitu min sin min x. Selanjutnya kita akan menggunakan aturan matematika. Minnya kita pindahkan ke depan. Jadi limit x mendekati 0 min kali min sin x per sin 2x. Min ketemu minnya itu positif, sin x per sin 2x. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita menggunakan teorema limit fungsi trigonometri, yaitu koefisien di depan variabel x ada angka 1, kita tulis 1, di bawahnya ada 2. Jadi, hasil dari limit x mendekati 0 cos x min cos 3x per 1 min cos 4x adalah 1 per 2. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua, yang dimana soalnya yaitu limit x mendekati 0 untuk sin 8x tambah sin 2x per 4x kali cos 3x. Seperti di contoh soal sebelumnya, langkah yang pertama yaitu kita menggunakan identitas trigonometri, yaitu limit x mendekati 0 2 sin 8x ditambah 2x per 2 kali cos 8x kurang 2x per 2 per 4x kali cos 3x. 8x tambah 2x per 2 yaitu 5x, 8x kurang 2x per 2 yaitu 3x. Jadi limit x mendekati 0 2 sin 5x kali cos 3x per 4x kali cos 3x. Nah, di sini cos 3x nya kita bisa coret. Jadi yang tersisa yaitu 2 sin 5x per 4x. Selanjutnya kita akan memakai teorema limit fungsi trigonometri, yaitu koefisien
depan variabel X ada 5. Kita tulis 5. Di bawahnya ada 4 dan ini ada 2. Jadi 25/4. 24 kita bisa coret, jadi sisa 2. Jadi hasil dari limit X mendekati 0 untuk sin 8X tambah sin 2X per 4X kali cos 3X adalah 5/2. Terima kasih. Jadi begitu guys. Sudah malam, ayo. Iya. Guys. Ya, guys. Selanjutnya contoh soal 2 oleh Afifa Yuliani. Woi guys, dalawa na, telpa magkalaman mo kumulay. Jadi bagaimana nih guys contoh penerapannya? Besok Ibu jelaskan kok. Jadi kau jelaskan Ki? Iya, besok Ki. Ya nah, besok nah. Iya. Paling besok. Ayo Min, bagaimana Min tugas apa kau tuh? Oh iya dia astaga. Jadi di mana memang dikerja ini? Mana kita Iya, tak betul. Iya ini balik. Ini guys. Guys, beli bapak dulu minumnya. Masuk guys. Ambil masuk. Kas sepatu dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Loli. Halo guys. Datang Ki. Selamat belajar. Sepakat. Jadi apabila S-nya itu sama dengan 15 cos 2T. Pos dulu. Kita masukkan ke Di mana dapat tuh 15 pos 2 teh? Tidak ketahui juga. Masalah tiba-tiba begitu. Pusing kuliah Ki. Yang lain PDF-nya yang lain. Iya video lain ke PD. Mana? Sabar ya. Saya tuh sore tak begini. Terus langsung 15. Gimana dapatnya juga? Bukan nak. Ini kak ini. Mana? Bang ya sama jadi yang salah. Ya, ini mau jadi ini. Lihat semua Ji. Kenapa sih gitu? Adit. Ide. Langsung dilompat. Tidak ada penjelasannya. Tidak boleh turun. Lebih tidak jelas Ki. Aduh. Kalau ini kan di kesini dikali Ji memang. Iya. Tapi ini kenapa langsung ini? Bah, itu Ki. Astaga. Nggak tahu gitu Sul. Itu juga Sul deh. Pakai pasmi dulu deh. Iya. Itu juga Sul. Tidak mau jatuh kasih nyontek Ki. Biar bicara sendiri. Saya dong. Kita belajar bersama. Jadi dulu ini ada deh. Di mana kui? Sini kok cepat. Sini ku cepat weh. Yo, sekarang 5 detik. Oke. Oke sih. Itu juga lari-lari tuh. Nah, bagaimana beda? Sama ada Sul deh. Jadi sudah tahu gini. Ada ini gampang sekali. Gimana yang pertama? Mana yang pertama? Mana Mbak guys? Ditunggu
dijelaskan nih, Oke, jelaskannya betul. Harus mengingat tahu kan? Kita tahu benar. Oke. Orkes. Saya akan menjelaskan contoh soal kedua. Nah, ini adalah soal dari contoh soal kedua, di mana soalnya adalah jarak S atau meter yang ditempuh dalam waktu atau T detik oleh benda yang jatuh dinyatakan oleh S kali T sama dengan 10 sin 4 T. Tentukan kecepatan dan percepatan jatuhnya benda pada saat A sama dengan T 0 detik, B sama dengan T V per 12 detik. Di mana penyelesaiannya adalah terlebih dahulu kita akan mencari turunan dari jarak, kecepatan, dan percepatan. Di mana S-nya adalah 10 sin 4T. Cara kita tahu turunan kecepatannya yaitu adalah kita tinggal kalikan ke depan, yaitu 4 kali 10. Jawabannya adalah 40. Turunan dari sin adalah cos, jadi 40 cos 4T. Sekarang kita mencari turunan percepatan, yaitu kita tinggal kali 4 kali 40. 4 kali 40 sama dengan min 160 sin. Kenapa min? Karena cos turunannya yaitu min sin. Jadi min 160 sin 4T. Adapun V sama dengan 180 derajat. Lebih dahulu kita akan mencari kecepatannya, yaitu V sama dengan kita masukkan rumus yang ini, yaitu V sama dengan 4 cos 4T sama dengan 40 cos 4, kita tinggal substitusi T-nya itu adalah 0. Jadi 4 kali 0. Tinggal cos 0 derajat adalah 1, jadi 40 kali 1 yaitu 40 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari percepatan, yaitu kita pakai rumus yang ini, di mana sama dengan A sama dengan min 160 sin 4T. Min 160 sin 4 kali 0. Kita tinggal substitusi T-nya adalah 0. Jadi min 160 sin kali 0. Di mana sin 0 derajat adalah 0. Jadi min 160 kali 0 adalah 0 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan yang kedua yaitu T sama dengan V per 12 detik. Kita tinggal masukkan rumus yang ini tadi, di mana rumusnya adalah V sama dengan 40 cos 4T. 40 cos 4 kali, di mana T-nya kita tinggal substitusi yang ini, yaitu V per 12. Jadi 4 cos kita tinggal bagi 12 bagi 4 yaitu 3. Jadi 40 cos V per 3 sama dengan 40 cos V sama dengan itu 180 derajat. Jadi 180 derajat 180 bagi 3, di mana 180 bagi 3 itu 60. Jadi 40 cos 60, di mana cos 60 adalah 1/2. Jadi 40 kali 1/2, kita tinggal bagi 2 bagi 40 bagi 2 yaitu 20. Jadi hasilnya adalah 20 meter per sekon. Selanjutnya adalah mencari kecepatan menggunakan T sama dengan V per 12 detik, yaitu kita kasih masuk rumusnya adalah yang ini, dimana min 160 sin 4T. Min 160 sin 4 kita tinggal substitusi T-nya adalah V per 12, yaitu jadi 4 V per 12. Selanjutnya min 60 sin, dimana kita tinggal bagi 12 bagi 4 adalah 3. Jadi min 160 sin V bagi 3. Selanjutnya min 60 sin, dimana V sama dengan 180. Jadi 180 bagi 3. 180 bagi 3 yaitu 60.
Jadi min 160 sin 60. Hasil dari sin 60 adalah 1/2 akar 3. Jadi min 160 1/2 akar 3. Kita tinggal bagi. 160 bagi 2 yaitu 80. Jadi min 80 akar 3 meter per sekon kuadrat. Itulah yang sempat saya jelaskan. Bye bye. Jadi begini guys, pengen buku semua. Oke. Langsung pengen buku. Yo, pengen Mak. Nah, contoh soal yang terakhir oleh Muhammad Masud Zulfikar Bone. Ya dulu jawaban nu. Dari sini sama ciwi, langsung mau pergi sini sama ciwi. Paling lupa. Sikit ni lihat mak baik. Kerja tuh sendiri. Lihat dulu itu sini soalnya, itu toki. Lihat tu deh. Apa ni kah? Kalau itu toki dikasih ke nomor 1 kan. Astaga, ini Ji. Iya. Bisa diapakan, bisa diapakan. Sampai sini, saya jelaskan kok. Oke, jelaskan dulu. Jelaskan tahu dulu. Oke, saya akan menjelaskan jawaban dari contoh soal keempat. Pertama, S dalam kurung T sama dengan V dalam kurung T sama dengan 6 sin 2T. Jadi terus kita turunkan menjadi 6 dikali 2 cos 2T. Karena sin itu turunan dari cos, jadi kita tulis cos. Terus kita kalikan 6, 2 dikali 6 itu 12. Jadi hasilnya 12, kita turunkan ke bawah. Sisa cos 2T kita turunkan ke bawah juga. Terus kita ke samping, Pi dalam kurung Pi per 2 sama dengan 12 cos 2 dikali Pi per 2. Karena duanya kembar, jadi kita coret. Jadi hasilnya itu 12 cos Pi. Karena Pi itu 180 derajat, jadi cos 180 derajat itu adalah min 1. Jadi kita kalikan min 1 dikali 12. Hasilnya min 12 meter per sekon. Terima kasih. Macam ni. Jadi kalian sudah mengerti ke? Pintar, pintar. Nah, itulah tadi video contoh soal yang pertama sampai 4. Selanjutnya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Simak video ini. Ini kan segera mau jelaskan itu contoh penerapan kan? Iya, tahu nggak? Sini ku jelas sampai. Jelas kemarin itu. Berapa itu? Assalamualaikum. Ini tahu contohnya itu penerapan. Hai, saya akan menjelaskan contoh penerapan limit fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu desain roller coaster. Dalam desain roller coaster, limit fungsi trigonometri digunakan dalam merancang lintasan dan menghitung percepatan dan kecepatan roller coaster. Yang pertama, merancang lintasan. Limit fungsi memiliki lintasan yang terdiri dari berbagai kurva, lob, dan tanjakan. Insinyur menggunakan fungsi trigonometri untuk menghitung lengkungan dan kemiringan. Limit digunakan untuk memastikan transisi yang mulus pada sudut kecil. Selanjutnya yaitu menghitung percepatan dan kecepatan roller coaster. Fungsi trigonometri digunakan dalam menghitung percepatan dan kecepatan roller coaster di berbagai titik lintasan. Ketika roller coaster berada di puncak bukit atau dalam lob, sudut evaluasi dan sudut kemiringan dihitung menggunakan sinus dan kosinus untuk menentukan kecepatan yang aman dan menyenangkan. Contoh yang kedua yaitu pergerakan pesawat. Dalam pergerakan pesawat, limit fungsi trigonometri digunakan dalam stabilitas dan kemiringan dan percepatan dan kecepatan dalam pergerakan pesawat. Yang pertama, stabilitas dan kemiringan. Pilot menggunakan limit fungsi trigonometri untuk mengontrol dan menstabilkan sudut kemiringan pesawat.
pada sudut-sudut kecil saat penerbangan. Selanjutnya yaitu kecepatan dan percepatan pada pergerakan pesawat. Menghitung kecepatan pesawat terhadap sudut tertentu. Misalnya saat berbelok menggunakan fungsi sinus dan kosinus. Ketika kecepatan pesawat mendekati nilai tertentu, konsep limit digunakan untuk menganalisis perilaku kecepatan dalam kondisi mendekati tersebut. Contoh yang ketiga yaitu desain bangunan. Dalam desain bangunan, limit fungsi trigonometri digunakan dalam menghitung kemiringan atap dan struktur dan stabilitas. Yang pertama, menghitung kemiringan atap. Dalam desain arsitektur, sudut kemiringan atap sering dihitung menggunakan limit untuk sudut kecil guna menyederhanakan perhitungan struktur. Selanjutnya, struktur dan stabilitas. Dalam analisis struktural, insinyur menggunakan trigonometri untuk menghitung gaya dan momen yang bekerja pada elemen bangunan seperti balok, kolom, dan dinding. Trigonometri membantu memastikan struktur tersebut mampu menahan beban tanpa mengalami kegagalan. Ambil gabung kelas guys, bikin hari ini. Baiklah, itulah tadi video pembelajaran dari kelompok 1. Nah, adapun kesimpulan dari video kami ini, yang pertama yaitu kita bisa menyelesaikan soal menggunakan 4 metode. Setelah kita menyelesaikan soal menggunakan substitusi, maka hasil yang akan didapat yaitu bentuk tak tentu atau 0/0. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan soal tersebut menggunakan 4 metode ini. Metode yang pertama yaitu faktorisasi, yang kedua akar sekawan, metode yang ketiga identitas trigonometri, dan metode yang keempat yaitu teorema limit fungsi trigonometri. Kesimpulan yang kedua, kita bisa menyelesaikan soal menggunakan rumus aplikasi limit fungsi trigonometri pada percepatan dan kecepatan. Tibalah kita di penghujung video pembelajaran kali ini. Kami, kelompok 1, pamit undur diri, karena kalau maju dianggap bukan. Terima kasih. Yang kedua yaitu Apa materi apa? materi aplikasi. Baik, saya akan menjawab. Yang dulu salah. Suruh kalau Oh, berarti ini kan dikali. Ajarkan kok. astaga, mana itu anak-anak kak? Mungkin diskusnya. 1, 2, 3. Kak, kata-kata ini hari dong kak. Langit sudah gelap, otak sudah mampet, tapi nilai harus meningkat. Paham? Sebelum bertemu. Guys, kan kemarin sudah maghrib baru pulang ki. Bapakku baru saya makan, belum pak kenyang. Langsung dia bilang, jadi di mana kau ini sekolah? Di mana ada sekolah sampai sudah maghrib baru pulang? Erni lagi curhat cuy. Belum enak perasaan guys, kena makin sidang. Tetap semangat walaupun tidak ada yang semangati. Ini sudah jam 18.23. Paham?